Assalamualaikum sahabat Hisham Channel. Saya sekarang lagi berada di situ Sanghyang. Mari kita simak ceritanya. Objek wisata situ Sanghyang yang berlokasi di dua desa, Desa Cibalanarik dan Cilolohan Kecamatan Tanjung Jaya, yang merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Karena danau tersebut menawarkan panorama yang eksotis dan romantis berbalut cerita mistik. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, konon di danau tersebut tersiar kabar adanya fenomena yang dikaitkan dengan dunia mistik. Sering terlihat berpindahnya rimbunan pohon kirai yang maju dengan sendirinya ke tengah danau. Tentunya fenomena ini dijadikan warga sebagai totonden atau pertanda bakal adanya sebuah kejadian. Sebelum terjadinya nama situ didahului dengan muncul nama Sanghyang. Karena menurut sejarah situ yang asli ada di Kampung Parunggolong Desa Cilolohan, berupa Leuwi, sungai, bernama Leuwi Sanghyang. Dikisahkan juga, konon pada masa kerajaan Sukakerta Parunggolong merupakan tempat sakral karena pada masa itu di daerah tersebut sering dijadikan tempat digelarnya pesta pernikahan para raja. Situ Sanghyang sendiri merupakan gabungan dua tempat bersejarah antara situ yang berada di Kampung Parunggolong dan Sanghyang di objek wisata. Sementara nama Sanghyang itu sendiri terjadi dari sebuah peristiwa sejarah yakni riuhnya suara yang saling bersahutan. Konon, dulu ada seorang pangeran menculik seorang wanita cantik jelita, istri seorang resi dari kebataraan Galunggung. Saat sang resi pulang dari laku tirakat, tapa bratanya, istrinya sudah dibawa kabur sang pangeran. Sang resi pun kemudian mencarinya hingga ke sebuah daerah yang dikenal dengan nama Saung Gantang. Di tempat itu ternyata tengah berlangsung pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam, yang ternyata istrinya sendiri yang menjadi mempelai wanitanya. Saat itu berulang kali sang resi pun berteriak namun tidak ada yang menanggapinya dikarenakan riuhnya suara pesta. Sehingga resi pun menjelma menjadi budak buncir, bocah gendut kemudian memanggil segerombolan anjing untuk mengacaukan pesta tersebut. Suara gonggongan anjing di luar pun kemudian beradu dengan suara riuhnya pesta. Hingga lama-kelamaan suaranya seperti ngahyang, berdengung. Adapun terjadinya situ saat itu dikarenakan sang pangeran merasa terganggu dengan suara-suara di luar dan merasa terpancing dengan tantangan si buncir. Diceritakan, sang resi bersumpah akan berguru jika seandainya sang pangeran dan para punggawanya bisa mencabut 7 batang lidi yang berjejer. Tapi karena tidak ada yang sanggup mencabut lidi, dengan kesaktiannya sang resi pun mencabut lidi-lidi. Anehnya dari lubang batang lidi yang dicabut keluar air yang tidak terbendung hingga membentuk sebuah situ, danau. Saat itu resi pun langsung mengeluarkan kutukan. Semua yang ikut bersama pangeran tenggelam dan menjelma menjadi ikan. Sejak itulah di lokasi situ menjadi angker, seperti burung yang melintas di danau dan yang meminum air tiba-tiba hilang tak berbekas hingga warga pun enggan untuk memanfaatkan air dari situ Sanghyang. Saat itu keangkeran situ Sanghyang rupanya terdengar hingga ke Kesultanan Cirebon, sehingga mengutus Prabu Linggawastu ditemani Lokananta dan Lokananti untuk menetralisir air situ tersebut untuk dipergunakan keperluan warga. Prabu Linggawastu merupakan keturunan Mataram anak dari Raden Kamandaka, salah satu saudara Prabu Linggawastu, Mundingwangi yang bergelar Prabu Siliwangi. Prabu Linggawastu dimakamkan di seputar situ Sanghyang bersama Lokananta dan Lokananti. Di balik legenda situ Sanghyang ternyata sejarah tersebut berkaitan dengan kepemerintahan Kabupaten Sukapura yang pada waktu itu dipegang Raden Agadipa, dalam Sawidak, dan sejarah munculnya nama Sawidak sendiri beragam versi. Pengertian nama Sawidak di kalangan warga Sukapura diartikan keturunan yang berjumlah 60 orang. Sementara versi kontemplasi kontak batin, dari ahli spiritual, Mas Likan, yang juga keturunan Kasultanan Demak generasi ke-16 menceritakan, jauh sebelum terbentuknya situ, di daerah Saung Gantang konon masih berbentuk hutan belantara. Dulu ada seorang Raja Sakti Mandraguna, tidak ditemukan jejak dari kerajaan mana ingin menguasai seluruh kerajaan Tatar Sunda dan menantang seluruh raja dan kesatrianya. Kabar tersebut terdengar oleh Bupati Sukapura, Raden Anggadipa, yang kemudian mengumpulkan para ksatria berilmu tinggi sebanyak 60 orang. Para ksatria tersebut diperintahkan untuk mengepungnya di berbagai tempat agar raja yang sombong tersebut tidak bisa melarikan diri. Tapi rencana tersebut terdengar sang resi dari kebataraan Galunggung.
Dan untuk mengantisipasi pertumpahan darah, Sang Resi pun menantang Raja sombong tersebut untuk mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Dan saat lidi dicabut dari lubang bekas lidi yang dicabut Sang Resi, keluarlah air yang tidak bisa dibendung yang akhirnya raja tersebut tenggelam dan menjelma menjadi seekor ikan yang diberi nama Silayung. Cerita ini dikutip dari pangandarannews.com. Terima kasih buat sahabat Hisyam Channel yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.